Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, sapi betina kentut apakah bisa disembuhkan? Yang kedua, sapi mengeluarkan darah tidak teratur, apakah bermasalah saluran reproduksinya? Yang ketiga, 3 bulan setelah melahirkan masih keluar darah, mohon solusinya dok. Yang keempat, rahim sapi meluntir, apakah bisa sembuh dan normal kembali? Dan pertanyaan terakhir adalah 2 jam pasca diinseminasi buatan keluar darah, apakah IB-nya gagal? Jadi Laskar Ngarit, itu adalah 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Siap Laskar Ngarit beras dimanapun Anda berada, saya akan membacakan pertanyaan lengkap. Pertanyaan pertama dari channel Wong Deso. Dok, izin bertanya, kalau sapi betina kentut, gimana itu dok? Bisa disembuhkan apa tidak? Penanganannya gimana? Terima kasih. Siap. Kentut artinya sapi mengeluarkan gas metan secara berlebihan melalui kentut. Metan adalah gas yang diproduksi dari pencernaan seekor sapi. Channel Wong Deso harus melakukan 3 evaluasi. Apakah ini terpengaruh dari faktor makanan? Misalkan jenengan sering kasih makan makanan yang bergetah, seperti daunnya sabrang kalau kata orang Jawa, atau daunnya ketela rambat, itu juga menyebabkan banyak kentut, bahkan diare. Oke, bila Laskar Ngarit masuk pada kondisi yang pertama, maka makanan diubah di hijauan selain yang bergetah. Oke, ada kondisi yang kedua, kenapa seekor sapi itu sering kentut? Ada masalah di saluran pencernaan, baik itu di lambung maupun di usus. Bisa makan benda asing, handuk, kresek, tali rafia, tampar, dan lain-lain. Atau ada masalah cacing hati, cacingan yang sampai menyebabkan permasalahan di saluran pencernaan. Bila ini yang terjadi, maka segera periksakan ke dokter dan diobati. Kondisi yang ketiga, Laskar Ngarit, adalah ada masalah di saluran lain. Mas, saluran yang paling dekat dengan saluran pencernaan adalah saluran perkencingan dan reproduksi. Apakah ada masalah di sini sehingga dia ingin mengeluarkan sesuatu dari saluran pipis maupun saluran reproduksi, tetapi yang keluar justru kentut? Jadi Laskar Ngarit harus bisa membedakan apakah masalahnya ada di pakan, apakah masalahnya ada di saluran cerna, apakah masalahnya ada di luar saluran cerna, Laskar Ngarit. Plus jangan sampai lupa menjaga kebersihan kandang, jangan sampai licin, jangan sampai basah, dan jangan sampai kedinginan. Atau misalkan dia tidur beralaskan teletong dan lain-lain, itu menyebabkan kondisi yang tidak baik pada pencernaan seekor sapi. Siap. Channel Wong Deso, semoga jawabannya memuaskan. Yang kedua, Faisal Baihaqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, izin bertanya, kenapa sapi saya mengeluarkan darah nggak teratur? Apa ada kelainan pada saluran reproduksinya? Oke, sapi betina yang normal dia akan mengeluarkan darah pada saat fase medestrus. Jadi dalam satu rangkaian birahinya sapi birahi normalnya 18 sampai 22 hari sekali. Rata-rata 21 hari sekali. Oke, di dalam tahapan
siklus birahi itu seekor sapi preestrus, estrus, medestrus ya. Di saat medestrus, seekor sapi biasanya akan mengeluarkan darah. Tetapi pasti dia rutin ya. Nah, kalau seekor sapi mengeluarkan darah tidak rutin, berarti ada permasalahan. Bisa terjadi di vulva, bisa terjadi di vagina, bahkan bisa terjadi di serviks dan uterus, Laskar Ngarit. Maka dari itu, bila sapinya jenengan normalnya harusnya keluar darah ini pada fase medestrus, kok ini keluar darahnya tidak normal, maka sapinya jenengan sebaiknya diperiksakan. Tetapi tidak semua fase medestrus itu keluar darah, Laskar Ngarit. Siap? Pertanyaan yang ketiga, Sutia IRC. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau nanya, sapi saya habis melahirkan 3 bulan masih mengeluarkan darah. Gimana solusinya, Dok? Normalnya proses involusi uterus setelah proses melahirkan, seekor induk sapi masuk ke masa involusi uterus, yakni fase di mana proses kembalinya ukuran dan fungsi uterus atau rahim sama seperti ketika belum bunting. Nah, waktu involusi uterus kalau pada manusia istilahnya nifas ya. Waktu fase involusi uterus ini adalah 25 sampai 55 hari. Ada yang 40 sampai 45 hari itu sudah selesai fase involusi uterusnya, Laskar Ngarit. Lalu punyaan Sutia IRC ini 90 hari masih keluar darah. Padahal kita tahu day open, jarak dari melahirkan sampai seekor sapi disarankan sudah bunting kembali itu adalah 60 sampai 90 hari, Laskar Ngarit. Jadi sapinya jenengan melahirkan disarankan 2 bulan sampai 3 bulan itu harus sudah bunting lagi. Itu tetapi sapi ini 9 bulan masih sering keluar darah. Berarti ada proses yang terganggu. Dari yang pertama kemungkinan proses involusi uterusnya tadi. Yang kedua bisa jadi sebenarnya proses involusi uterus sudah selesai, tetapi ada perlukaan yang tidak selesai sehingga masih keluar darah. Jadi konkretnya Mbak Sutia IRC atau Mas Sutia IRC ini jenengan panggil dokter, minta dilakukan pemeriksaan gangguan saluran reproduksinya, lalu dilakukan pengobatan, Laskar Ngarit. Siap itu. Pertanyaan yang keempat, Siti Maisaro. Siti Maisaro bertanya, Dok, sapiku mau ngelahirin, terus rahimnya meluntir. Rahim meluntir itu istilahnya adalah torsio uteri. Torsio itu putaran, uteri itu uterus atau rahim, Laskar. Rahimnya meluntir, anaknya mati. Kedepannya bisa sembuh nggak ya? Bisa sembuh. Selama ketika proses torsio uteri sama dokter atau mantri sudah dipulihkan, lalu anak sudah dikeluarkan, sudah ditreatment postpartum, sudah dibersihkan, dan dia sudah birahi lagi, birahi pertama, birahi kedua, birahi ketiga, dan birahinya gejalanya sudah rutin serta sudah bersih, sudah jernih lendirnya, maka dia sudah kita katakan normal, maka dikawin IB. Nah, faktor yang harus dievaluasi dari Siti Maisaro adalah apa yang membuat sapi ini rahimnya meluntir. Apakah sapinya terlalu lincah, agresif, dan gesit, atau kandangnya yang licin, atau dia pernah lompat-lompat ketika sapi ini dibersihkan atau dikeluarkan, Laskar Ngarit. Siap? Pertanyaan terakhir dari Zainal Abidin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Salam Ngarit dari peternak pemula. Kemarin sapi darah saya habis di IB, tetapi selang 2 jam keluar darah. Apakah IB-nya bisa gagal? Begini, ada 4 fase estrus, Laskar Ngarit.
Preestrus itu fase sebelum puncak birahi, oke, terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Fase estrus itu adalah fase puncak birahi, terjadi 18 sampai 24 jam saja. Nah, di sini ini harus dilakukan perkawinan, ya. Setelah itu fase medestrus. Fase medestrus adalah fase di mana pecahnya korpus hemoragicum sehingga di situ keluar darah. Selanjutnya ini terjadi 3 sampai 4 hari. Oke. Nah, selanjutnya ada fase yang namanya diestrus, fase yang tidak ada reaksi apapun, menunggu fase birahi selanjutnya. Bila 2 jam setelah di IB keluar darah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mepet banget dengan fase medestrus. Oke, sehingga ketika habis dikawin ternyata langsung keluar darah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ketika nembak ada organ atau jaringan dari serviks atau vulva atau vagina yang tertusuk sehingga keluar atau ada perlukaan dan keluar darah. Itu. Apakah jadi atau tidak? Belum tentu. Tergantung kondisinya karena apa. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang sudah kita bahas. Matur nuwun. Please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.